Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Givi Elgivia Mkom dan rekan-rekan sekalian. Saya Mulyadi Saputra pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang landasan teknologi kinerja. Yang pertama, landasan psikologi. Landasan ini mengacu kepada teori psikologi belajar, yaitu yang pertama kognitivisme, yang kedua humanisme, yang ketiga konstruktivisme, yang keempat behaviorisme, dan yang kelima adalah cybernetisme. Menurut teori psikologi belajar cybernetisme, bahwa otak manusia aktif memproses informasi seperti halnya komputer. Manusia bukanlah mesin yang pasif, tapi aktif mencari informasi. Selanjutnya, motivasi juga menjadi landasan psikologi. Teori motivasi prestasi dari McLellan adalah bahwa setiap manusia berkeinginan untuk berprestasi. Ada 3 kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan prestasi, bahwa setiap manusia punya keinginan untuk mengambil tanggung jawab secara individu. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan afiliasi, bahwa setiap manusia punya kebutuhan dan keinginan untuk berinteraksi dengan manusia dan kelompok lainnya. Yang ketiga, kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan ini menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki keinginan untuk mempengaruhi orang lain. Kemudian, landasan berikutnya adalah landasan sosiologi. Landasan sosiologi ini mengacu kepada 3 hal. Yang pertama adalah bonus demografi. Menurut data sensus penduduk tahun 2020, bahwa komposisi penduduk Indonesia terdiri dari yang pertama, post Gen Z adalah orang-orang yang lahir tahun 2013 dan jumlahnya sekitar 10,88% dan disebut sebagai generasi digital native. Yang kedua adalah Gen Z, adalah orang-orang yang lahir tahun 1997 sampai dengan tahun 2012 dan jumlahnya ada sekitar 27,54%. Sedangkan yang ketiga adalah generasi milenial, adalah orang-orang yang lahir di tahun 1981 sampai dengan 1996 dan jumlahnya adalah 2,587%. Sehingga Indonesia adalah mengalami demografi yang ini sangat strategis terkait dengan pembelajaran di abad 21. Kemudian yang kedua terkait dengan value dan culture, bahwa value yang dianut orang dan budaya-budaya yang berkembang di masyarakat sangat mempengaruhi terkait dengan teknologi kinerja. Yang ketiga adalah revolusi industri 4.0. Kita tahu bahwa revolusi industri 4.0 adalah era penggabungan teknologi digital dan internet. Sehingga kita ada di era IoT atau Internet of Things dan juga di era iOS atau Internet of Service. Saat ini dalam penggunaan internet, Indonesia ada di peringkat kelima dunia. Di bawah India dan China, kemudian pertumbuhan penggunaan internet adalah 17% per tahun. Kemudian durasi penggunaan internet per hari orang-orang Indonesia
sekitar 7 jam 59 menit, ini di atas rata-rata dunia, yaitu sekitar 6 jam 45 menit. Kemudian yang keempat, bahwa mayoritas penduduk Indonesia menggunakan internet untuk mengakses media sosial. Jumlahnya sekitar 25,4 juta. Nah, hal ini sangat mempengaruhi pembelajaran abad 21 yang mengintegrasikan teknologi dan internet sehingga ruang-ruang belajar sinkronus dan asinkronus baik tatap muka dan tatap maya bisa dioptimalkan. Demikian presentasi ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.